Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya akan membahaskan gigit jari, menyesal banget setelah memilih untuk diam atau pergi meninggalkan kamu. Teman-teman, di topik readingan kali ini, kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang sedang gigit jari dengan penuh penyesalan di hatinya setelah memilih untuk mendiamkan ataupun pergi meninggalkan kamu. Mengapakah kini wujud penyesalan yang seperti ini di hatinya dia? Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan energi yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, kita mulakan ya. Kita cuba cari tahu siapakah orang ini. Seseorang yang memilih untuk pergi dari koneksi hubungan ini dan detik ini sedang menyesal banget akan keputusan ini. Kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang sedang gigit jari dan merasa sangat menyesal akan perpisahan ini. Siapakah orang ini yang sedang gigit jari dan merasakan sangat menyesal akan perpisahan ini? Wow, kartu pertama teman-teman, The Earth Mother. Saya menangkap seorang yang sebenarnya ya sudah cukup nyaman dengan kamu. Nah, di sini teman-teman, beberapa di antara dia di sini ya, saya tidak tahu apa yang terjadi ya, berlandaskan gambar di kartu ini ya. Mungkin ada yang beberapa di antara kalian, ini bukan energi yang akan resonate dengan semua orang ya. Mungkin ada yang bernikah untuk, ini seperti kurang daripada 1 tahun ya. Mungkin ada yang sedang hamil, ditinggalkan, seperti itu ya. Saya tidak tahu, jika dia seorang wanita, mungkin dia sedang hamil. Seperti itu ya. Sama ada masih terikat kepada pernikahan tersebut, ataupun dilepaskan dan dia sedang hamil. Jikalau dia seorang wanita. Tetapi jikalau dia seorang lelaki, saya menangkap orang ini cukup nyaman dengan kamu sebenarnya ya. Sangat menghargai segala perhatian yang kamu berikan, kerana orang ini sebenarnya sangat sayang kamu. Ada rasa sayang, ada rasa seperti sukar melepaskan. Maka kita perlu melihat ya, apa yang terjadi di hubungan kalian ini, sehingga membuatkan dia gigit jari, merasa menyesal ketika memilih ya untuk mendiamkan atau pergi dari koneksi ini. Saya menangkap selain daripada seorang wanita yang sedang hamil ya, dia mungkin seorang janda atau duda seperti itu. Dan orang ini sebenarnya sangat nyaman dengan kamu ya, sangat nyaman dengan kamu dan dapat menjadi dirinya sendiri. Dan orang ini orang yang sayang kamu. Cukup aneh sekali ya, kita lihat lagi ya. Seorang yang begitu menyayangi kamu tetapi memilih untuk pergi. Cukup aneh sekali. Kita coba lihatkan lagi ya. Beberapa di antara dia ini teman-teman ya, orangnya seperti dari segi keuangan, saya merasakan dia tidak ada masalah dari segi keuangan. Orang yang suka membelanjakan uang dengan cara yang berlebihan, buying all the unnecessary stuff, ada kalanya seperti agak boros. Seperti itu ya. Kita lihat energi yang lainnya. Di sini ada Knight of Wands. Saya menangkap jiwa seorang pejuang, seseorang yang sebenarnya akan memperjuangkan kamu. Di sini teman-teman, ini seperti seseorang yang mengikuti pergerakan hubungan kalian. Dia ikuti sahaja. Dan ada kalanya sikap dia ini ya terhadap kamu, mungkin ada kalanya juga tidak konsisten. Datang ketika mahunya, pergi ketika mahunya, dan tidak memberikan sebarang kejelasan kepada kamu walaupun dia cukup nyaman dengan kamu. Seperti ada kalanya memberikan gambaran dia tidak tahu apa yang dia mahukan. Sikap yang terburu-buru. Tetapi dari segi perasaan, ketika hadirnya Knight of Wands bersebelahan The Earth Mother ya, ataupun The Empress, saya menangkap dia benar-benar tertarik banget dengan kamu. Okey, di sini ada The Holy King. Beberapa di antara dia ini teman-teman, mungkin dia tidak konsisten ya, kerana dia nyaman sendiri.
Ketiga-tiga kartu ini ya, jikalau dikombinasikan, orang ini nyaman sendiri. Dia mungkin seseorang yang lebih suka berteman dengan kamu ketimbang sebuah hubungan yang berkomitmen. Orang ini sangat matang dari segi usia dan sangat matang dari segi emosi. Kartu ini menjelaskan mengapa dia tidak konsisten, kerana orang ini sering menutup diri, mencarikan waktu untuk bersendirian, mungkin orangnya kuat ibadah, dan dia sebenarnya lebih suka atau lebih nyaman ya, menganggap kamu sebagai seorang teman yang baik ketimbang mengikat dia ke arah sebuah komitmen. Saya menangkap seperti itu. Nah, ini mungkin juga ada sedikit penjelasan mengapa teman-teman ya, dia memilih untuk mendiamkan kamu atau pergi dari koneksi ini, yang kemudiannya membuatkan dia cukup menyesal sekali. Dan kini seolah-olah mencari jalan pulang untuk kembali kepada kamu. Kita akan lihat lagi ya. Apa saja energi yang memasuki pembacaan hari ini ya. Di sini ada Queen of Pentacles. Orangnya orang yang cukup bertanggungjawab, teman-teman. Orangnya penyayang, tidak mementingkan dirinya, orang yang sangat sayangkan keluarga, sangat sayangkan kamu dan akan melakukan apa sahaja untuk kamu. Dia juga seorang sosok yang sangat menyayangi ibunya. Sangat rapat dengan ibunya ya. Mungkin sering dimanjakan oleh ibunya. Dan saya menangkap seperti secara keseluruhan, jikalau dia seorang pria, teman-teman ya, dia seperti lebih nyaman dengan pihak wanita ketimbang lelaki. Saya tidak tahu mengapa saya menangkap energi ini ya. Mungkin terbiasa, mungkin dibesarkan dengan para wanita, maka dia lebih nyaman dengan wanita ketimbang lelaki. Jikalau dia seorang pria. Jikalau dia seorang wanita, dia seorang yang cukup feminin. Orang yang sangat rajin bekerja. Mungkin beberapa di antara dia di sini ya, bekerja dari rumah, mempunyai perusahaannya sendiri, ataupun mungkin ya, bekerja secara online. Saya menangkap seperti itu ya. Kita cuba lihatkan lagi. Siapakah dia yang sedang gigit jari, menyesal banget setelah memilih untuk pergi meninggalkan kamu? Wow, teman-teman, The Tower. Ini seperti terjadi dengan keadaan tiba-tiba ya. Pemergian dia ini seperti terjadi dengan cara yang tiba-tiba. Saya menangkap daripada kartu Tower ini, teman-teman ya, ada yang sebenarnya bukan sekadar memilih untuk diam ya, memang benar-benar telah pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Mungkin sudah beberapa tahun atau baru-baru ini ya, dengan begitu cepat, benar-benar sesuatu yang mengejutkan kamu. Menurut kamu ya, dia bukan orangnya yang seperti ini. Bertindak terburu-buru ya untuk pergi. Dan kamu juga tertanya-tanya mengapakah terjadi perubahan yang begitu drastis terhadap dirinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, teman-teman ya. Apakah kerana ada sosok wanita lain yang juga terlibat di hubungan kalian, atau sosok lelaki lain yang terlibat dalam hubungan kalian. Ini sesuatu yang dia lakukan secara mendadak. It's all of a sudden dan benar-benar membuatkan kamu kaget sekali. Dan kamu tahu orang ini kebiasaannya tidak begini. Beberapa di antara dia di sini memang sukar untuk diprediksi dan menyukai sesuatu yang cukup menantang, teman-teman ya. Dan saya juga menangkap ada energi seseorang yang pernah gagal, sama ada dalam perniagaan, kehidupan pribadi dan sebagainya. Orang yang pernah jatuh bangun. Beberapa di antara dia di sini ya, sama ada hampir been declared bankrupt ataupun dia memang orang yang sudah bangkrut. Ada energi itu. Nah, kamu sesuaikan, teman-teman ya, kerana ini pembacaan umum, maka menarik energi banyak orang dan agak sukar untuk disesuaikan kepada satu orang. Tidak semua kartu-kartu ini hadir daripada orang yang sama. Mungkin juga hadir daripada orang yang berbeza, seperti itu. Ambil mana yang resonate sahaja. Bottom of the deck di sini, teman-teman ya, The World. Nah, benar ya, memang sudah selesai hubungan kalian ini, penyelesaian. Tetapi hubungan ini hubungan yang melilit, cinta yang melilit, sehingga kalian masih lagi seperti terhubung ya, walaupun sudah berpisah. Saling terhubung, dihubungkan oleh semesta, seperti terkoneksi secara energi. Tetapi dengan jelas ya, memperlihatkan hubungan kalian yang sudah selesai. Sebuah hubungan yang sudah dilepaskan. Sama ada baru-baru ini, ataupun sudah sekian lama. Seperti itu ya. Baik teman-teman, di sini ada zodiak Capricorn. Mungkin ini zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Seseorang yang berzodiak Capricorn. Saya akan bacakan zodiak-zodiaknya nanti ya. Kita cuba lihatkan apakah yang sedang dia fikirkan tentang kamu saat ini. Seseorang yang sedang gigit jari, menyesal banget setelah memilih untuk pergi meninggalkan kamu. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Apa yang sedang dia fikirkan tentang kamu?
Apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini? Okey. Wow, Four of Chalice. Sepertinya daripada gambar di kartu ini, teman-teman ya, orang ini benar-benar sedang melamun. Wow, ada bunyi cicak ya teman-teman. Sedang melamun, sedang memikirkan kamu. Ada orang datang ke rumah pun dia tidak tahu ya. Terlalu terfokus ke arah melamunkan, merenungkan sesuatu. Detik ini saya menangkap energi dia yang benar-benar ya. Tidak bahagia dengan situasi yang sedang dia jalankan. Banyak melamun, merenungkan kamu, menutup diri daripada rakan-rakannya. Banyak yang dia pikirkan. Nah, ini ada kaitan of course ya dengan kamu. Kerana bersebelahan dengan the Empress ataupun the Earth's Mother. Saya menangkap dia benar-benar merenungkan kamu sehingga tidak seperti tidak perasan ya ketika ada orang datang ke rumah. Benar-benar termenung memikirkan situasi kehidupannya dan dia benar-benar tidak puas hati detik ini. Banyak yang dia renungkan tentang kamu di sini. Seperti mengingati kembali ya kesilapan-kesilapan yang telah dia lakukan kepada diri kamu. Orang yang benar-benar tidak bahagia dengan kondisi kehidupannya detik ini. Kita cuba lihatkan pula teman-teman. Seperti apakah pula pikiran kamu ke dia detik ini? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah pula yang sedang kamu pikirkan tentang si dia detik ini? Wow, di sini ada Four of Pentacles. Saya lebih menangkap ya energi kamu yang benar-benar sedang gigih berusaha. Sebenarnya ya, kondisi hubungan kalian ini benar-benar sedang stuck. Dan kamu di sini dari segi perasaan ya, merasakan cukup insecure sekali. Kamu juga ada kalanya seperti tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan. Dilepaskan sakit ya, untuk memperjuangkan dia juga sakit. Tetapi detik ini kamu sudah mulai merasakan kehilangan seseorang. Atau memaksa diri kamu untuk melepaskan. Ada perasaan yang seperti kehilangan ya, seorang yang sangat kamu sayangi. Detik ini saya boleh merasakan perasaan kamu yang benar-benar hancur. Tetapi kamu mengalihkan energi ini kepada pekerjaan. Kamu cuba mengalihkan energi negatif ini ya dengan menyibukkan diri, tetapi detik ini kamu benar-benar merasakan kehilangan. Seperti beberapa di antara kalian di sini ya sedang merasakan hancur kerana kamu kerugian. Nah, juga ada energi itu. Saya tidak tahu ya kerana ini menarik pelbagai energi. Tetapi yang pasti ya, kamu benar-benar hancur di sini. Dan kamu cuba mengarahkan segala energi negatif ini dengan menyibukkan diri. Bottom of the deck di sini, ada Queen of Arteme. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap sikap kamu yang mulai tegas ya. Mulai tegas, kamu ingin sesuatu yang pasti dan mulai bertindak solo. Walaupun orang ini pergi meninggalkan kamu, kamu cuba menguatkan diri. Menurut kamu ya, ada banyak yang dapat kamu capai ke depannya, masa depan yang baik walaupun tanpa si dia. Kamu bertegas untuk bertindak solo, lebih menata kepada masa depan. Maka di sini kamu bertegas untuk melepaskan orang yang pergi, memilih untuk mendiamkan atau pergi meninggalkan kamu. Kamu benar-benar bertindak solo di sini, bergantung dengan dirimu sendiri. Nah, beberapa di antara kalian ya, mungkin seorang janda atau duda yang sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Maka bagi kamu ini bukan perkara yang baru. Seperti itu ya. Kamu tegas dan kamu seperti merasakan ya, sudah banyak peluang yang kamu berikan kepada si dia yang tidak dia hargai. Maka kamu tidak mahu lagi membuang waktu kamu dengan orang yang seperti ini. Kamu lanjutkan ya, hidup kamu tanpa si dia. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman. Ke arah ciri-ciri seseorang ya yang sedang gigit jari detik ini setelah memilih untuk diam atau pergi dari hubungan ini. Kita cuba lihatkan lagi ciri-ciri seseorang yang sedang gigit jari setelah memilih untuk diam atau pergi dari koneksi hubungan ini. Siapakah dia? Siapakah orang ini yang sedang gigit jari di atas perilakunya sendiri? Seseorang yang sedang menyesal banget ya setelah bertindak seperti ini. Siapakah dia? Okey teman-teman, orang ini orang yang sangat mengutamakan kestabilan. Dia seorang yang sekali lagi ya, seorang yang cukup nyaman dengan kamu.
dapat menjadi dirinya sendiri, dia merasakan di hubungan ini ya, dia sangat disayangi oleh kamu, sangat diperhatikan oleh kamu. Dari segi perasaannya sebenarnya teman-teman ya, saya menangkap ada kestabilan dari segi perasaan. Seseorang yang sangat menyayangi keluarga, sangat menghormati sebuah ikatan. Beberapa di antara dia mungkin pernah tinggal serumah dengan kamu, tetapi saya tidak tahu siapa yang dihalau di sini ya. Apakah dia yang pergi atau kamu yang pergi? Mungkin ada beberapa di antara kalian yang pernah sharing satu rumah, pernah tinggal, ataupun jikalau kamu tidak sharing satu rumah dengan dia, orang ini mungkin pernah datang ke rumah kamu, bermalam di rumah kamu, atau kamu pernah pergi bermalam di rumah dia. Mungkin juga ada keluarga yang saling mengenali seperti itu ya. Saya menangkap dia seseorang yang sangat mementingkan kenyamanan, seseorang yang mementingkan privasi. Di sini teman-teman, saya menangkap ya, orang ini ada kalanya agak kasar dengan kamu. Kasar dari segi pertuturan ataupun caranya. Orang yang agak kasar, saya menangkap divine masculine di sini teman-teman ya. Ada kalanya sama ada disengajakan ataupun tidak ya. Seperti banyak salah faham, pertengkaran yang berulang ya di dalam hubungan ini dengan orang ini. Dan banyak yang kamu cuba klarifikasi dengan si dia, tetapi apa yang terjadi ketika kamu tanya ya, dia akan seperti trying to go the other way around ya, cuba mengelak daripada menjawab soalan kamu. Nah, ini sering terjadi di hubungan kalian. Ketika kamu cuba bertanyakan directly ya, supaya dia berterus terang, ini sesuatu yang cuba dia elak. Dan saya juga menangkap di sini ya, dari segi perasaan, memang dia tertarik banget dengan kamu. Sangat tertarik dengan kejeritaan ataupun ketampanan kamu. Tetapi pertengkaran dan salah faham sering terjadi di hubungan ini. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, mungkin moodnya sering tidak baik ya, kerana dia merupakan orang yang sangat bekerja keras. Mungkin terlalu keletihan, terlalu stres dengan pekerjaannya, pulang ke rumah ada isu pula yang berkaitan dengan keluarga dan rumah, membuatkan dia menjadi orang yang pemarah kerana terlalu banyak kerja. Orangnya terlalu sibuk ya. Di sini ada energi benar ya, saya katakan tadi ada divine masculine, dan saya menangkap ini energinya ya, sama ada daripada Gemini, Libra, Aquarius, ataupun Aries, Leo, Sagittarius. Tetapi menurut saya teman-teman, kita jangan terlalu berpatukan kepada zodiaknya. Orang ini teman-teman, orang yang cukup santai mencintai kamu, tetapi perilakunya agak kasar ya. Segala sesuatu itu akan dia lakukan secara berlebihan. Ada kalanya tanpa disengajakan, kata-katanya juga sangat menyakitkan. Sesuatu yang berulang di energi hubungan kalian. Ciri-ciri yang lainnya, saya menangkap di sini ya, seseorang yang sedang bingung teman-teman. Di kala itu mungkin dia membuat keputusan yang terburu-buru ya, kerana ada keputusan yang perlu diambil, sesuatu yang perlu dipilih, dijadikan pilihan. Dan saya menangkap di sini teman-teman, sama ada dia memilih pekerjaan, keluarganya, atau ada penglibatan orang lain. Ini sesuatu yang perlu dia putuskan. Maka ya, atas dasar seperti ini, alasan seperti ini ya, mungkin ini yang menjelaskan mengapa dia terpaksa memilih di kala itu untuk mendiamkan kamu atau pergi begitu sahaja. Memilih jalan yang lain. Saya tidak tahu kenapa ya, dari tadi ya, bersebelahan dengan energi divine masculine ini, saya merasakan keputusan ini ya, ini bukan sekadar berlandaskan keputusan dia, tetapi dipengaruhi oleh faktor daripada orang rumahnya, sama ada pasangan sahnya atau keluarganya, yang membuatkan dia terpaksa ya menghindar dari kamu, mendiamkan kamu, atau lebih parah lagi, pergi dari koneksi hubungan ini. Garden. Orangnya cukup terbuka teman-teman. Mungkin ada di antara kalian yang tidak pernah bertemu dengan si dia sehinggalah hari ini. Ini mungkin hubungan yang sebatas ya di social media. Nah, kamu perlu berhati-hati ya guys. Kerana di sini kamu seperti hancur ya, merasakan diri kamu ya kehilangan sesuatu. Saya takut kamu dimanfaatkan, kerana ada beberapa mungkin akan di-scam. Jikalau kamu tidak merasakan orang ini jujur dengan kamu, dapat dirasakan dengan intuisi kamu, lepaskan sahaja. Kerana hubungan yang terbuka seperti ini tidak diberikan status. Kamu tidak tahu penghujungnya ke mana nanti ya, ke mana arah tuju hubungan ini. Nah, apatah lagi ya, pertemuan ini bersebelahan dengan path, sesuatu yang bercabang, sesuatu yang tidak ada jalan lurusnya. Maka ini seperti tidak ada kepastian ya di hubungan kalian ini. Maka maybe ya, this is a blessing in disguise. Mungkin semua ini terjadi kerana Tuhan ingin melindungi kamu. You will never know ya guys. Okey, di sini ada cross.
energi keputusasaan atau beban yang berat. Saya menangkap ya, selain daripada faktor agama yang berbeza, saya juga menangkap hubungan ini hubungan yang perlu diyakinkan. Dan di sini orang ini seperti benar-benar putus asa, kelelahan, dan dia seperti tidak yakin akan hubungan ini ke depannya. Dia merasakannya hubungan ini adalah hubungan yang perlu diperjuangkan. Ada banyak beban berat. Maka ini mungkin menjelaskan mengapa ya, halfway through dengan kamu, dia putus asa, memilih jalan mudah ya, dan detik ini sedang gigit jari, menyesal banget setelah pergi meninggalkan kamu. Kerana saya tidak tahu, mungkin ada perbezaan daripada segi pendapat, persefahaman, budaya, agama, ataupun di sini mungkin dia merasakannya bebannya cukup berat untuk menjalankan hubungan ini. Apatah lagi kalian tidak pernah bertemu dan sudah sekian lama menjalankan hubungan ini. Mungkin sudah bertahun-tahun lamanya, tetapi tidak pernah menemukan titik temu. Seperti itu ya. Dan saya merasakan energi keputusasaan dari orang ini yang mulai kurang yakin. Saya tidak tahu teman-teman. Okey, ciri-ciri yang lainnya teman-teman, dia juga mungkin orang yang sangat kuat ibadahnya. Tidak pernah meninggalkan waktu sembahyang, a church goers ya. Tidak pernah meninggalkan hari untuk praying ya, untuk prayers. Dan saya menangkap orang ini ke arah spiritual. Nah, mungkin juga ada faktor spiritual ya. Kerana di sini kamu ada kartu cross and the hermit, the holy king. Seseorang yang lebih cenderung memilih untuk berteman ketimbang untuk mengikat kamu ke arah sebuah hubungan yang berkomitmen. Dia lebih suka begini, lebih nyaman begini. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, mungkin sudah agak berusia tetapi masih belum pernah bernikah. Maka sudah terbiasa ya. Maka ini mungkin juga menjelaskan mengapa ada kartu kenyamanan tadi. Dia memang terlalu nyaman dengan posisi seperti ini. Setelah dimanjakan oleh sosok ibunya, dia jadi orang seperti ini. Nah, mungkin ya ada beberapa energi yang dapat kamu kaitkan dengan seseorang. Tetapi orang ini sukar untuk kamu prediksi dan dia sukakan sesuatu yang menantang. Dan saya melihat teman-teman ya, orang ini banyak failure dalam hidupnya, banyak kegagalan dalam hidupnya. Okey, di sini ada kartu coffin teman-teman. Benar ya, hubungan kalian ini bukan saja tertunda-tunda, mungkin juga ada hubungan yang tertutup. Detik ini kamu merasakan sangat kehilangan orang ini ya. Tetapi hubungan kalian terlihat seperti hubungan yang perlu diupayakan. Dan ada beberapa yang merasakan ini sudah terlambat untuk diperbaiki. Dia mungkin merasakannya detik dia menggigit jari, menyesal banget setelah memilih untuk mendiamkan, pergi dari kamu. Dia merasakan dia sudah terlambat untuk kembali mendapatkan kamu. Nah, beberapa di antara kalian di sini ya, terlihat dengan jelas ya, berdiri dengan seseorang yang banyak kekecewaannya. Seperti saya katakan tadi, seseorang yang banyak mengalami kegagalan. Okey guys, kita cuba lihatkan lagi ya. Apakah penyesalan terbesarnya dia terhadap dirimu selain daripada mendiamkan atau pergi meninggalkan koneksi hubungan ini? Kita ke tema hari ini ya. Apakah penyesalan terbesarnya dia terhadap kamu selain daripada mendiamkan atau memilih untuk pergi? Terlalu banyak kartu yang jatuh ya. Kita cuba lihatkan apakah penyesalan terbesarnya dia sehingga membuatkan dia menggigit jari. Wow. Dia menyesal kerana tidak benar-benar memperjuangkan kamu sepenuhnya. Sudah memperjuangkan kamu separuh jalan, dia putus asa. Tidak benar-benar go all the way out to get you. Dia menyesal kerana itu teman-teman ya. Dia merasakan dia sepatutnya, seharusnya memperjuangkan kamu bermati-matian. Tetapi separuh jalan, dia berputus asa, give up and turn around. Seperti tidak melanjutkan usaha ini atau upaya ini. Ini yang sedang dia benar-benar menyesal. Selain daripada itu teman-teman, saya menangkap ada kesedaran yang datang dalam dirinya ya. Setelah dia pergi meninggalkan kamu, ada kartu The Sun ini ya. Menyedarkan dia bahawa kebahagiaan itu adalah bersama-sama dengan kamu. Sesuatu yang dia pilih untuk diamkan, sesuatu yang dia tinggalkan. Padahal pencerahan itu sudah diberikan, kebahagiaan itu, kenyamanan itu adalah dengan kamu. Tetapi entah kenapa di kala itu ya, dia bersifat keanak-anakan, ingin menang sendiri, melayan egonya dan tidak memperjuangkan kamu. Ketika sudah kehilangan kamu, baru mendapatkan kesedaran ya, bahawa kebahagiaan itu adalah bersama dengan dirimu. Ini seperti pintu yang baru terbuka di hatinya,
menyedarkan dia bahawa sepatutnya dia menghabiskan sisa kehidupannya dengan kamu. Ten of Chalice. Dia mulai merindukan ketika melihat kamu mungkin sudah bernikah, berkeluarga dengan orang lain. Mungkin ada energi beberapa di antara kalian di sini sudah bernikah dengan orang lain dan dia mungkin memantau kamu dari kejauhan dengan tidak sengaja terlihat kamu Kamu cukup bahagia dengan pasangan kamu, dengan anak kamu, membuatkan dia begitu cemburu banget teman-teman. Sepatutnya kebahagiaan ini kartu ini Ten of Chalice bersebelahan dengan The Sun, sepatutnya menurut dia kebahagiaan ini miliknya dia, bukan orang lain. Ini yang menjelaskan mengapa beberapa di antara dia tadi merasakan dia terlambat untuk mengejar kamu. Nah, ini yang terjadi. Gigit jari teman-teman setelah kamu jatuh ke tangan orang lain. Jikalau kamu masih single di sini, dia juga masih single. Dia seperti merasakan wujud kesedaran di hatinya, sepatutnya dia perjuangkan kamu untuk berkeluarga dengan kamu, memiliki anak dengan kamu. Ini sesuatu yang tidak terjadi, maka dia menyesal banget mengapa dia melepaskan kamu. Kerana sehinggalah hari ini, kalian masih lagi terkoneksi. Page of Artemis. Di sini teman-teman, saya menangkap dia cuba melawan arus kerana dia menyesal. Dia mulai menyedari apa yang dia lakukan kepada kamu ini sesuatu yang tidak adil untuk dirimu. Mungkin ada yang membantu dari segi keuangan sehingga kamu terpaksa berjimat cermat detik ini kerana banyak keuangan kamu yang dia habiskan. Ada yang hancur-hancuran dan sehingga membuatkan kamu cukup insecurity detik ini. Orang ini seperti ingin memperbetulkan keadaan dengan kamu. Ketika dia takut untuk mendekatkan diri kerana sudah menyesal banget, dia mungkin memantau kamu melalui social media, mencari tahu dari rakan-rakan kamu, keluarga kamu, atau memantau social media kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya dia menyesal kerana banyak penundaan dari dia kepada kamu. Sesuatu yang sepatutnya sudah dia jelaskan, dia lakukan, tetapi tidak dilakukan sepenuh hati. Dan detik ini ketika dia mulai ingin melakukan sesuatu, di sini ada Ace of Chalice dia mulai merasakan apakah dia masih memiliki harapan itu. Saya tidak tahu beberapa di antara kalian di sini mungkin ini hubungan baru. Orang yang ingin renewal hubungan dengan kamu setelah menyedari yang kamu sudah mulai menyedari dia bukan orang yang tepat untuk kamu. Kamu mengarahkan semua energi ini kepada pekerjaan. Mulai seperti starting from nol kamu mula dari titik permulaan lagi. Di sini dia mulai menyedari apa yang dia lepaskan. Apa yang dia lepaskan itu yang sangat merugikan dirinya. Kerana orang ini masih lagi menyimpan perasaan kepada kamu. Nah, ini Nine of Wands bersebelahan dengan Ace of Chalice. Dia masih memiliki perasaan yang cukup besar untuk kamu. Ini hanyalah sesuatu yang dia sedar setelah dia mendiamkan kamu, setelah dia bertindak pergi daripada koneksi hubungan ini. Saya menangkap teman-teman, detik ini dia bukan sekadar menggigit jari kerana menyesal tetapi dia sudah jadi benar-benar pusing detik ini. Saya tidak tahu, kondisi kehidupannya tidak baik-baik sahaja. Setelah pergi mendiamkan kamu, meninggalkan kamu, dia terpaksa berusaha lagi. Berusaha dengan begitu gigih, teman-teman Saya tidak tahu, mungkin ada seseorang yang pergi meninggalkan dia. Dia mungkin bersendirian detik ini dan saya menangkap ada rasa yang sangat kecewa di hatinya. Ini yang mungkin membuka atau mewujudkan kesedaran di hatinya tentang apa yang dia lakukan kepada kamu. Ketika dia ingin cuba bertahan lagi, tetapi dia merasakan mungkin dia tidak akan dilayan. Dia mulai merasakan kamu akan membatasi diri. Sudah dapat membedakan apa yang baik, apa yang tidak. Maka kamu mungkin tidak akan mengizinkan energi seperti ini menghampiri kamu. Kerana kita ada kartu Queen of Swords tadi. Kamu benar-benar tegas Sudah banyak peluang yang kamu berikan dan kamu tidak mahu lagi berterusan memberikan dia peluang itu. Di sini ada Two of Artemis. Detik ini saya menangkap dia yang cukup bingung, membisukan diri, mendiamkan diri dan menggunakan intuisi untuk mencari cara. Cara itu begitu sukar sekali. Ini bukan cara yang mudah untuk bertemu dengan kamu juga bukan cara yang mudah. Kerana beberapa di antara kamu di sini mulai membatasi diri. Sudah mengenal sama ada ini orang yang baik untuk kamu ataupun tidak. Maka kamu sudah pandai di sini setelah kamu mempelajari sesuatu dari dirinya. Kini dia ditinggalkan seperti bersendirian, bingung, tidak tahu apa yang dilakukan dan lidahnya menjadi keluh. Terpaksa mengandalkan intuisinya
untuk mencari cara, untuk mencari jalan keluar, mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan ada yang mulai insaf di sini ya. Mungkin dia akan mencari atau mendapatkan kemasukan melalui rakan-rakannya untuk membantu ke arah memperbaiki koneksi ini. Orang yang pergi meninggalkan kamu ini teman-teman, dia benar-benar bingung detik ini ya atas perilakunya sendiri. Dia cemburu ketika melihatkan kamu bahagia tetapi dirinya tidak. Sebenarnya teman-temannya, banyak peluang yang sudah kamu berikan kepada dia. Banyak harapan yang kamu berikan kepada dia. Dan di awal hubungan ini banyak yang kamu perjuangkan. Tetapi perbedaannya, dia tidak memperjuangkan kamu bermati-matian. Tetapi kamu memberikan segala-galanya yang kamu miliki kepada dia. Dan kini ini mengajar kamu ya untuk menjadi orang yang tahu membedakan siapa yang baik dan siapa yang tidak. Kamu tidak lagi semurah dulu ya, semurah hati maksud saya. Tidak menjadi seorang yang seperti dermawan seperti dulu. Kini jikalau kamu perlu mengeluarkan uang kamu cukup berhati-hati. Siapa yang mendekati kamu, siapa yang meminta uang itu dari kamu. Kamu tidak seperti dulu yang sering membantu, memberikan ya, tetapi lebih bersikap berjaga-jaga. Kerana menurut kamu ya, siapa pun yang mendekati kamu, ini ikut be siapa sahaja dan kamu tidak pernah akan tahu sama ada orang itu benar-benar tulus mencintai kamu atau sekadar ingin memanfaatkan keuangan kamu. Okey, di sini teman-teman, saya menangkap energi dia yang benar-benar juggling detik ini ya, bingung untuk apa yang perlu dilakukan. Penyesalan yang paling utama di sini ya, kondisi keuangannya yang tidak membaik pulih. Dia perlu sentiasa mengimbangkan. Dulu mungkin dibantu oleh kamu, tetapi kini dia berada dalam posisi terpaksa mengandalkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri, bergantung dengan diri sendiri. Seperti itu ya. Tetapi teman-temannya, dengan hadirnya kartu ini, saya juga melihat mungkin ada beberapa ya yang menyesal dikala itu terpaksa membuat sebuah pemilihan ya. Mungkin terpaksa pergi mendiamkan atau pergi dari kamu ya. Mungkin kerana hubungan kalian ini melibatkan orang lain. Ada orang lain yang perlu dia pilih atau kembali kepada orang itu. Seperti itu ya. Tetapi daripada kartu ini, saya menangkap sehinggalah detik ini ya, orang ini sangat lambat dan tidak pernah memberikan kamu keputusan yang nyata. Begitu teman-teman ya. Okey guys, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya. Kita ada daripada Taurus, Virgo, Aries. Ketiga zodiak ini mendominasi teman-teman ya. Taurus, Virgo, Aries, and we've got Leo here. Kartu the Sun. Ini mendominasi ya. Dan juga turut didampingi dengan zodiak lain seperti Aries, Leo, Sagittarius. Aries dan Leo cukup mendominasi. Capricorn, Taurus, Virgo. Taurus dan juga Virgo ya. Dan juga kita ada Capricorn tadi, kartu the World, yang berarti tiga-tiga mendominasi ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. Saya menangkap ini lebih ke arah, entah kenapa dari tadi menangkap lebih ke arah Aquarius seperti itu ya. Aries, Pisces, Cancer, Scorpio, ketiga-tiganya kerana ada kartu Ace of Cups di sini. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Apakah yang sangat dia harapkan dari kamu ketika menyesali ya, sedang gigit jari, menyesali keputusannya? Apakah yang paling dia harapkan kamu detik ini? Apakah dia akan memperbaiki? Atau kita cuba lihatkan ya, apa yang sangat dia harapkan dari kamu detik ini? Sesuatu yang dia inginkan. Ada kartu The Star, Tower, Mountain. Wow, teman-teman, saya tidak tahu ya. Di sini orang ini mendoakan kamu dari kejauhan ya, dengan harapan dapat ketemu dengan kamu secara fisik. Tetapi kendalanya adalah jarak jauh ataupun banyak hambatan di hubungan kalian yang tidak mengizinkan untuk kalian bertemu. Ada sesuatu yang ingin dia bicarakan, ada sesuatu yang ingin dia perbaiki, sesuatu yang ingin dia betulkan dengan kamu. Saya menangkap orang yang sudah insaf, ingin meminta maaf dari kamu. Tetapi kesempatan ini mungkin tidak akan berlaku, sukar untuk bertemu kerana hambatannya adalah jarak jauh.
ataupun teman-teman ya, ada banyak hambatan yang menghalang yang menjadi kendala di hubungan kalian. Maka ini mungkin ya menjelaskan mengapa ada energi keputusasaan daripada orang ini. Ada banyak rintangan dan halangan di hubungan kalian. Saya tidak tahu sama ada ini berkaitan dengan keluarga ataupun tidak ya. Tetapi hambatannya cukup besar sekali. Dan juga beberapa di antara dia ini ya, orangnya degil. Orangnya egois dan tidak mahu merubah caranya untuk kamu. Nah, ini menyukarkan lagi untuk melanjutkan atau memperbaiki koneksi ini. Nah, apakah yang dia harapkan? Dia sangat mengharapkan teman-temannya ke depannya nanti akan ada pertemuan empat mata dengan dirimu. Ini sesuatu yang dia sangat-sangat inginkan. Tetapi saya melihat dia seperti ada kendala, sukar untuk kalian bertemu. Maka orang ini mendoakan kamu dari kejauhan. Di sini teman-teman, mungkin ya untuk bertemu itu agak sukar. Dia mungkin akan melakukan sebuah tindakan dengan berkomunikasi, menghantar email, menghantar texting, menghantar surat, sesuatu yang akan dia kirimkan kepada kamu untuk berkomunikasi lagi dengan dirimu. Dengan komunikasi ini, saya menangkap dia ingin meminta maaf dengan kamu, teman-teman. Seseorang yang menggigit jari ya, kerana menyesal akan apa yang telah dia lakukan, dia akan berkomunikasi dan meminta maaf dengan kamu. Dan komunikasi ini akan berlaku ya dalam waktu yang dekat ini. Teman-teman, jangan ditanyakan bila. Bila dia sudah bersedia nanti, kamu pasti akan mendapatkan berita. Seperti itu teman-teman ya. Saya tidak mahu memberikan waktu nanti ada yang kecewa. Begitu ya. Apatah lagi ini pembacaan umum menarik energi banyak orang ya. Ketepatan itu agak sukar. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman ya. Kartu yang terakhir. Pesan apakah yang sudah agak lama ingin dia sampaikan ke kamu, tetapi kerana detik ini dia sedang gigit jari ya, menyesal, maka agak sukar untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada kamu. Jikalau kesempatan itu diberikan, nah mungkin ya melalui pembacaan hari ini. Kita cuba dengarkan. Pesan apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Do you know that I'm so easily jealous of you? Nah, ini faktor cemburu, teman-teman. Faktor cemburu yang membuatkan dia marah, kemudiannya pergi. Dia pergi sebelum kamu tinggalkan dia kerana dia terlalu cemburu dengan kamu. Mungkin dia merasakan kamu ini banyak peminatnya. Orang ini mungkin orang yang cepat cemburu ya. Cemburu dan cemburu, maka ini menjelaskan mengapa sering ada pertengkaran, salah faham yang berulang. Kerana dia seorang yang posesif. Nah, mungkin juga cemburu ya yang membuatkan dia mendiamkan kamu, memilih untuk pergi. Merajuk yang begitu lama ya sehinggalah detik ini. Ada orang yang seperti itu teman-teman ya. Kerana cemburu segala sesuatu itu tidak dapat dikawal dengan baik. I tried so hard to impress you. Sebenarnya orang ini benar-benar cuba mengimpresi dirimu, memberikan kamu kesan yang baik. Dia sering melakukan ini ya untuk mendapatkan perhatian kamu. Tetapi sepertinya kamu sering mendapat perhatian lawan jenis yang lain sehingga membuatkan dia sangat cemburu. Even after all these passing years, you still remain in my heart. Nah, ada yang sudah berpisah bertahun-tahun lamanya ya. Walaupun bertahun-tahun yang sudah berlalu, kamu masih lagi kekal di dalam hatinya. Orang ini tidak pernah pergi. Dia pergi tetapi dia tidak pernah melupakan kamu. Kamu masih lagi di dalam hatinya. Dia masih memikirkan kamu dan sangat ingin ya, seperti walaupun berjauhan dari fisik, tetapi kalian ini sangat dekat dari segi hati. Seperti itu ya. Kita lihat lagi pesan-pesan yang ingin dia titipkan ke kamu. Would you wait patiently for me? Jikalau ada kesempatan itu, jikalau dia tidak terlambat, apakah kamu akan sabar menanti dia? Saya tidak tahu ya, beberapa di antara kamu detik ini benar-benar merasakan kehilangan. Sementara yang lain ya, sudah mulai move on, mengarahkan energi kamu kepada pekerjaan. Saya menangkap seperti itu ya. Childhood memories. Wow, di sini teman-teman, orang ini masih lagi berpegang kepada memori zaman kecil kalian. Mungkin kamu sudah mengenali dia sejak zaman kanak-kanak lagi. Dan ini mungkin menjelaskan mengapa even after all these passing years, you still remain in my heart. Walaupun bertahun-tahun lamanya, kamu masih lagi di dalam hatinya. Kerana ada memori yang berkaitan dengan zaman kanak-kanak kalian. Orang ini walaupun dia memilih untuk pergi, mendiamkan kamu. Kerana memori-memori ini begitu hebat teman-teman ya, masih ada rasa sayang. Kartu pertama yang hadir, masih sangat mengagumi kamu. Maka sukar untuk melepaskan memori ini. Seiring berjalannya waktu setelah bertahun-tahun,
Kini dia menyedari ketika mendapat pencerahan daripada kartu The Sun ini, mulai tersedar bahawa pemilihannya tidak tepat. Apa yang dia lakukan kepada kamu ini tidak adil. Dan kini dia gigit jari, menyesal banget. Not hearing from you kills me. Ini juga merupakan salah satu daripada penyebab mengapa dia gigit jari, menyesal sendiri kerana dia tidak lagi mendengarkan kabar berita dari dirimu. Orang ini memantau dari luar. Kamu lihat gambar di kartu di pihak kamu Kamu di dalam, tetapi kamu tidak mahu membuka pintunya. Padahal kalau kita sudah terlihat seseorang di luar, teman-teman, sudah pasti kita akan mendekat pintu, bertanya dan membuka pintu. Tetapi kamu sudah dapat melihat dia. Ada akses yang sudah terbuka di sini untuk kamu menghubungi orang ini. Dia mungkin membuka akses untuk kamu menghubungi dirinya, tetapi tidak kamu lakukan. Pilihan yang bijak, kamu membijakkan diri dengan tidak lagi kontak atau cuba menghubungi dia. Ini menjelaskan mengapa dia sangat tidak happy, tidak bahagia dengan situasi hidupnya detik ini. Sudah dibuka blokiran, terang-terangan ada kontak number, kamu tidak mahu menghubungi. Kamu memilih dengan bijak tidak menghubungi atau membuka pintu hati kamu itu lagi kepada si dia. Berhati-hati dengan orang baru, berhati-hati dengan dirinya. Not hearing from you kills me. Ketika dia tidak dapatkan kabar berita dari kamu, sudah terang-terangan ada nombor telefonnya, tetapi kamu tidak menghubungi, ini seperti benar-benar membuatkan dia putus asa. Nah, ini yang terjadi, teman-teman Baik, teman-teman, kita lihatkan apa saja inisial yang akan hadir di pembacaan hari ini. Okey. Kita lihatkan kepada inisialnya Baik, teman-teman, saya susunkan dahulu Okey guys, inisial yang hadir ke pembacaan kali ini ada letter C, X, Q, L, Z, O, U, S, B, T, V, M, J, H, G, K dan juga huruf P. Okey teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini Apa pun yang jadi, tetap bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.